Sampai tahun 2023, hidup YTR sebenarnya biasa aja. Dia bekerja di Bandung, masih sering pulang ke rumah, masih sering berbicara dengan keluarganya. Gak ada yang menyangka bahwa itu akan menjadi tahun terakhir keluarganya melihat YTR dalam keadaan sehat. 3 tahun kemudian, keluarganya datang ke sebuah rumah sakit malam hari. Dan ketika mereka melihat YTR, mereka hampir tidak mengenalinya. Perempuan itu bernama YTR, usianya 29 tahun, berasal dari Ranca Engkek, Kabupaten Bandung. Dan untuk memahami bagaimana semuanya bisa terjadi, kita harus kembali ke 2023. Saat itu, YTR berusia 27 tahun. Dia bekerja di kawasan Pasteur, Kota Bandung. Dan hampir setiap minggu masih pulang ke rumah keluarganya di Ranca Engkek. Sampai suatu malam di sebuah konser musik di kawasan Tritan Point, Bandung. Di sanalah dia berkenalan dengan seorang pria. Namanya Taufik Hidayat. Usia 30 tahun, bekerja sebagai debt collector, penagih hutang. Belakangan, pria itu sempat diperkenalkan kepada keluarga. Adik korban, Sahrul Ulum, masih mengingat pertemuan tersebut. Menurutnya, tidak ada yang terlihat aneh. Mereka mengobrol santai, bercanda, dan terlihat seperti orang biasa. Namun kemudian, keluarga menyadari sesuatu. Kunjungan itu ternyata menjadi satu-satunya kesempatan mereka melihat YTR secara langsung. Karena setelah hari itu, YTR tidak pernah pulang kembali. Pada awalnya, keluarga tidak terlalu khawatir karena ada penjelasan yang terdengar masuk akal, atau setidaknya terasa masuk akal. YTR dikabarkan sudah mengundurkan diri dari pekerjaannya di Bandung. Katanya dia merantau ke Jakarta. Dan informasi itu datang dari YTR sendiri lewat pesan singkat. Namun seiring waktu ada sesuatu yang berubah. Komunikasi semakin jarang, semakin pendek, dan terasa semakin aneh. Keluarga mulai gelisah. Mereka mengunggah foto YTR ke Instagram. Ada seseorang yang mengetahui keberadaannya. Lalu sebuah pesan masuk dari YTR. Tetapi isinya bukan seperti yang mereka harapkan. Bukan seperti kakak yang mereka kenal. Pesan itu penuh kemarahan, meminta unggahannya dihapus, meminta keluarga berhenti mencari. Sahrul Ulum merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Gaya bicaranya berbeda, pilihan katanya berbeda, seperti itu bukan dirinya sendiri. Belakangan muncul dugaan bahwa pesan itu tidak ditulis atas kemauan YTR. Karena saat itu dia tidak berada di Jakarta, dia berada di Bandung. Dan menurut dugaan penyidik, berada di bawah kendali pelaku. Selama hampir 3 tahun, YTR diduga disekap di kamar-kamar kos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung. Menurut keterangan keluarga dan informasi yang beredar, YTR beberapa kali dipindahkan dari satu kos ke kosan lainnya, sekitar setiap 3 bulan sekali. Selama masa itu, menurut keluarga, YTR tidak diperbolehkan memegang ponsel. Apa yang terjadi di dalam kamar kos tersebut baru diketahui jauh kemudian. Saat YTR berada di rumah sakit, dalam kondisi setengah sadar, ia sempat bercerita kepada ayahnya. Menurut pengakuan itu, kepalanya pernah dipukul menggunakan helm. Tubuhnya memiliki bekas luka bakar rokok. Ada bekas sayatan di kepala, dan ia mengaku pernah dibacok. Cerita itu kemudian disampaikan kembali oleh adiknya, Sahrul, kepada wartawan. Bilangnya ke bapak, pernah dibacok. Kepala suka dipukuli pakai helm, wajahnya digituin, di kulitnya ada bekas rokok tapi sudah kering. Di kepalanya juga ada bekas sayatan. Suara Sahrul dikabarkan bergetar saat menceritakan semua itu. Dan sulit membayangkan bagaimana ayah YTR memproses seluruh kalimat tersebut dalam satu malam. Pada tanggal 10 Juni 2026,
kondisi YTR dilaporkan sudah sangat kritis. Malam itu, pria tersebut mengantarkan YTR ke IGD, Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Lalu, ia menghubungi keluarga. Pesan yang disampaikan sederhana, kecelakaan. Namun, ketika keluarga tiba di rumah sakit, dokter yang memeriksa langsung merasa ada sesuatu yang janggal. Menurut keterangan yang disampaikan keluarga, luka-luka yang ditemukan tidak sepenuhnya dengan dugaan kecelakaan tunggal. Dokter juga menemukan adanya luka lama yang diduga sudah ada sebelum malam itu. Sahrul, adik kandung YTR, kemudian menceritakan momen tersebut kepada media. Kami kaget karena luka yang ditemukan banyak. Dokter juga curiga karena ada luka yang terlihat sudah lama. Dan kami mendapat informasi bahwa orang yang mengantarkan korban adalah TH. Lalu ada satu hal lagi yang membuat situasi semakin mencurigakan. Setelah mengantar YTR ke IGD, pria itu sudah tidak berada di sana. Hingga kini, YTR masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Menurut keterangan kepolisian, korban mengalami luka berat pada bagian kepala, wajah, dan kaki. Akibat penganiayaan tersebut, korban dilaporkan kehilangan fungsi penglihatan, mengalami gangguan pada bagian bibir, kesulitan berbicara, dan tidak dapat berjalan. Keluarga juga melaporkan adanya kerugian materi selama masa penyekapan. Nilainya mencapai sekitar 52 juta rupiah. Pada 12 Juni tahun 2026, keluarga membuat laporan resmi. Pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan masuk ke dalam daftar pencarian orang. Namun, proses penangkapannya tidak berlangsung mudah. Beberapa kali pelaku nyaris tertangkap dan beberapa kali pula berhasil lolos. Penyidik kemudian mengetahui bahwa pelaku sempat berada di wilayah Tangerang, Banten. Menurut keterangan polisi, pelaku mengaku merasa takut, curiga kepada semua orang, dan tidak tahu harus pergi kemana. Di tengah masa pelarian itu, publik juga menyoroti hal lain. Sebuah akun TikTok yang diduga terkait dengan pelaku. Akun tersebut dilaporkan masih aktif dan memiliki lebih dari 20.000 pengikut. Pengejaran akhirnya mengarah ke sebuah jejak transaksi digital. Jejak itu terlacak di wilayah Majalaya pada 23 Juni. Tim gabungan bergerak di kawasan perumahan Ciparai. Sore harinya, pelaku berhasil diamankan. Menurut informasi yang beredar, pelaku diketahui bersembunyi di rumah mantan atasannya. Dalam video yang kemudian tersebar, pelaku terlihat duduk, diapit oleh petugas, menggunakan kaos hitam dan topi hitam, yang membuat banyak orang terkejut. Wajahnya terlihat tenang, bahkan sempat tersenyum. Saat video ini dibuat, YTR masih menjalani perawatan. Sementara itu, pelaku telah ditahan dan berstatus sebagai tersangka. Namun mungkin hal yang paling sulit diterima bukan hanya apa yang terjadi pada YTR, melainkan betapa lamanya semua itu berlangsung. Selama hampir 3 tahun, keluarga percaya bahwa YTR sedang menjalani hidup seperti biasa. Sedang bekerja, sedang merantau, sedang melanjutkan kehidupannya. Padahal kenyataan tidak demikian. Dan di balik banyak kasus orang hilang, seringkali bukan jarak yang membuat seseorang sulit ditemukan, melainkan kenyataan bahwa apa yang sebenarnya terjadi.